Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Mauidul Hasanah, yang kedua Dedi Bagus sendiri. Yang dalam video ini saya akan menampilkan dalam sebuah judul psikologi pendidikan evaluasi hasil belajar. Dan slide yang pertama adalah pengertian evaluasi hasil belajar. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah asesmen yang menurut Tertib et al. 1989 berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang capai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian evaluasi hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri pendidikan keahlian yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah ditentukan oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah menggunakan kapasitas kognitif atau kemampuan kecerdasan yang dimiliki untuk keperluan belajar. Yang terakhir, tujuan evaluasi itu adalah apa? Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dan proses mengajar belajar atau P&P. Selanjutnya, ragam evaluasi. Ragam evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ragam evaluasi. Ragam evaluasi terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ragam evaluasi itu pada prinsipnya evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu ragamnya pun banyak, mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ragam evaluasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pre-test dan post-test. B. Evaluasi prasyarat. C. Evaluasi diagnostik. Saya jabarkan dulu. Yang pertama adalah pre-test dan post-test. Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin ketika mulai menyajikan materi baru. Kalau post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Kemudian yang kedua, ragam evaluasi yang kedua adalah yang B, evaluasi prasyarat. Jenis ini sangat mirip dengan pre-test. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendesak materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang tidak dikuasai siswa. Instrumen evaluasi jenis ini biasanya diibaratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapatkan kesulitan. Kemudian ada lagi, ternyata ada tambah 3 lagi. Yang D adalah evaluasi formatif, yang E evaluasi sumatif, yang F EPTA dan EPTANAS. Ternyata evaluasi terdiri dari 6. Yang terakhir, 3 yang terakhir adalah evaluasi formatif. Jenis ini dilakukan oleh setiap akhir penyajian satu pelajaran atau modul. Yang kelima, evaluasi sumatif. Ragam penilaian suatu sumatif dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi siswa.
terakhir EPTA dan EPTANAS. yaitu evaluasi belajar tahap akhir, dan EPTANAS sendiri itu evaluasi belajar akhir tahap akhir nasional. Oke, lanjut. Alat evaluasi. Alat evaluasi sendiri terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah bentuk objektif. Bentuk objektif ini alat-alat evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama alat objektif, yang B adalah bentuk subjektif. Alat objektif terbagi menjadi 5: tes benar salah, tes pilihan ganda, kemudian tes pencocokan, yang keempat tes isian, yang kedua tes pelengkapan. Lanjut, indikator prestasi. Yang terakhir terdiri menjadi 3. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Yang pertama kognitif. Hal yang diperhatikan dari anak adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian maupun analisisnya. Yang kedua adalah afektif. Rumah afektif dalam indikator prestasi belajar mencakup sikap yang ditunjukkan oleh anak selama masa pembelajaran. Yang terakhir adalah